Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmadani, NIM saya 118340007. Saya berasal dari program studi Teknik Sistem Energi. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan jejak karbon. Adapun outline pada presentasi kali ini, yang pertama adalah pengertian. Jadi pengertian dari jejak karbon itu apa? Lalu yang kedua ada asal jejak karbon. Yang ketiga ada penyebab. Yang keempat, bagaimana kita menghitung jejak karbon. Yang kelima, ini cara mengurangi jejak karbon atau solusinya. Masuk ke slide yang pertama, yaitu pengertian. Pengertian dari jejak karbon sendiri adalah jumlah emisi atau gas rumah kaca, termasuk karbon dioksida, yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia dalam kurun waktu tertentu. Jadi kita sebagai manusia, pastinya setiap aktivitas maupun kegiatan kita itu akan menghasilkan jejak karbon. Lalu yang slide yang kedua adalah asal dari jejak karbon. Setiap kegiatan yang kita lakukan dan setiap barang yang kita gunakan atau kita konsumsi selalu memberikan pengaruh terhadap lingkungan. Adapun beberapa asal jejak dari karbon, yang pertama adalah pembakaran bahan bakar fosil seperti memasak dengan gas dan mengendarai mobil, lalu menghasilkan karbon dioksida atau CO2. Yang kedua ada proses perkebunan dan peternakan, di mana proses perkebunan dan peternakan itu menghasilkan gas metana atau CH4, contohnya di kotoran hewan ternak. Lalu yang ketiga itu berasal dari perubahan penggunaan lahan, baik deforestasi, pertanian, perkebunan, maupun urbanisasi. Yang ketiga, penyebab. Jadi secara garis besar ada tiga penyebab terkait dengan jejak karbon. Penyebab yang pertama adalah penggunaan kendaraan. Seperti kita tahu bahwasannya kendaraan di Indonesia masih mayoritas menggunakan bensin, solar, dan gas itu hanya sedikit. Tentunya penggunaan bahan bakar tersebut menghasilkan emisi karbon. Sehingga ketika kita berpergian menggunakan kendaraan berbahan bakar fosil akan meningkatkan kontribusi kita secara tidak langsung terhadap emisi karbon dunia. Lalu yang kedua ada penggunaan listrik. Seperti kita tahu bahwasanya listrik di Indonesia sendiri masih menggunakan teknologi energi konvensional, yaitu bersumber pada batu bara, di mana batu bara tersebut tentunya menyumbang emisi karbon yang paling banyak dibandingkan pembakaran bahan bakar fosil pada pembangkit listrik. Lalu yang terakhir ada konsumsi makanan, yaitu makanan yang kita konsumsi ini menghasilkan apa yang disebut sebagai jejak karbon. Contohnya adalah daging. Daging ini menghasilkan jejak karbon yang sangat besar jika dibandingkan dengan makanan yang lain seperti itu ya. Terus jejak karbon ini juga merupakan akumulasi dari emisi karbon yang dihasilkan mulai dari peternakan, produksi, pengolahan daging sampai distribusi. Lalu yang keempat, ini adalah bagaimana cara kita menghitung jejak karbon. Nah, untuk perhitungan jejak karbon ini sendiri, saya sudah membuat beberapa pemakaian listrik saya. Ini saya ambil di kosan. Jadi untuk ada beberapa hal atau ada beberapa alat yang saya pakai di dalam kosan, sehingga jumlah kWh yang saya pakai per tahun sekitar 378 kWh. Untuk perhitungannya sendiri, saya menggunakan rujukan website yaitu offset.climatenaturalnow.org. Mungkin langsung bisa kita mulai saja. Untuk yang pertama adalah household. Jadi berapa banyak orang di dalam household? Ada 4 orang. Untuk negara kita pilih di Indonesia. Terus untuk luasan rumah sendiri sebesar 80 meter persegi. Tipe housingnya semi. Nah, untuk electric consumption tadi kita pakai yang sudah saya hitung 378,5 seperti itu. Jadi langsung kita masukin aja 378,5. Clean energy 0%. Kalau untuk heating energy source no heating, karena memang di negara berkembang seperti Indonesia itu belum ada ya, atau no heating. Bisa kita next. Untuk intercity train di Lampung kita sendiri sepertinya belum ada dan saya juga belum pernah memakai. Kalau untuk city bus kurang lebih saya sebanyak 2 kali. Subway belum ada juga di Indonesia. Tram juga belum ada. Kalau intercity bus kurang lebih saya memakai juga sebanyak 2 kali. Untuk bike atau berjalan kaki, intensitas saya cukup sering, sebanyak 6 kali. Lalu saya menggunakan mobil, iya, mobil saya berbahan bakar gasolin. Untuk pemakaian kurang lebih sebanyak 45 km dengan rata-rata konsumsi bahan bakar sebanyak 10 liter. Lalu untuk motor, saya juga memakai dengan bahan bakar gasolin
Ini untuk jarak yang saya pakai biasanya sekitar 15 km. Untuk konsumsi bahan bakarnya sekitar 4. Terus untuk penerbangan, karena berhubung ini pandemi COVID, selama beberapa 2 tahun belakangan ini saya belum pernah menggunakan pesawat lagi. Jadi saya kosongin aja. Terus yang terakhir adalah lifestyle. Yang pertama, apakah saya pemakan daging? Tentunya iya. Terus mostly local produk sometimes. Terus untuk berapa banyak dalam 1 minggu keluarga saya makan di luar, mungkin sebanyak 3 kali. Nah, ini bisa langsung kita calculate sembari kita menunggu hasilnya. Ya, jadi seperti ini teman-teman untuk hasilnya. Bisa dilihat untuk hasilnya sendiri sebanyak 9% di bidang konsumsi energi listrik, lalu di transportasi 90%, yang terbesar ada di food atau di makanan. Jadi annual emission yang saya hasilkan per tahun itu sekitar 22,81 tons of CO2, sedangkan untuk rata-rata di Indonesia sendiri itu sebanyak 7,28 dan dunia itu sebanyak 18,68 ton of CO2. Tentunya ini sangat sangat tidak sesuai dengan rata-rata begitu ya. Lalu untuk bagaimana sih cara mengurangi jejak karbon atau solusinya? Jadi yang pertama itu kita bisa mengurangi konsumsi barang atau makanan impor. Yang kedua, kita mengurangi packaging sekali pakai. Jadi kita bisa mungkin untuk menghindari plastik. Lalu juga ada kayak trash bag segala macam. Ketika kita belanja ya ada kalanya kita atau mungkin ada baiknya kita menggunakan keranjang yang sudah kita punya. Lalu kita beralih dari menggunakan transportasi umum atau bahan bakar yang lebih hemat energi. Ketika kita punya kendaraan pribadi, mungkin kita kurangi sedikit terkait dengan pemakaiannya. Jadi kita bisa memakai angkutan umum, bis, angkot, dan lain sebagainya. Terus yang tak kalah penting juga yang keempat, ini cabut arus listrik yang tidak terpakai dan gunakan alat elektronik yang hemat energi. Seperti kita tahu sendiri bahwasannya memang sebagian besar dari kita terkadang lupa untuk mencabut colokan yang sudah ada di saklar seperti itu. Dan yang terakhir, kita bisa berpartisipasi dalam proyek-proyek hijau seperti reboisasi, penanaman hijau kembali, dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.